Kalian percaya gak dengan makhluk mitologi yang namanya vampir? Mungkin ini adalah sebuah mitologi yang berasal dari orang-orang kepercayaan Eropa di zaman-zaman dahulu. Nah, kasus kita ini, Unsolved Case yang akan gua bahas kali ini, ada sedikit kaitannya dengan vampir. Tapi di sini terjadi sebuah pembunuhan yang sampai saat sekarang nggak diketahui siapa pembunuhnya, dan orang-orang mengkaitkannya ini mungkin adalah seorang vampir yang melakukannya, yang mana kasusnya lebih dikenal dengan The Atlas Vampire. Dan untuk kalian yang tertarik dengan cerita-cerita kriminal seperti ini ataupun cerita-cerita true crime, true story, ataupun unsolved case, jangan lupa untuk berlangganan di channel gua, sertakan like dan juga komentar kalian di video gue ini. Gak usah banyak basa-basi, perkenalkan nama gua Kato dan selamat datang di dunia kriminal gua, Kato Muji. Kejadian ini bermula di sebuah tempat kecil bernama Atlas di pinggiran kota Stockholm, yang mana di negara Swedia ada seorang wanita bernama Lili Linderstrom yang bekerja sebagai wanita malam ataupun wanita panggilan, atau yang lebih dikenal dengan pekerja seks komersial. Dia ini hendak mengambil tiket untuk mengunjungi seorang pelanggannya seperti biasa untuk melakukan pekerjaannya. Dan Lili dan pelanggannya ini sudah berjanji akan bertemu di apartemennya pada tanggal 1 Mei tahun 1932 tersebut. Nah, pada hari yang ditentukan tersebut ternyata si Lili ini lupa membawa ataupun membeli alat kontrasepsi. Dan di saat itu dia mengunjungi seorang temannya di apartemen yang sama ataupun berseberangan kamar gitu dengan dia, meminjam alat kontrasepsi milik temannya ini. Nah, di saat itu Lili pun kembali dan Mini nggak merasa ada sesuatu yang janggal dengan pelanggannya itu. Nah, di saat selang beberapa lama setelah Lili kembali ke kamarnya, si Lili ini sekitaran 30 menit balik lagi lah kepada si Mini untuk mengatakan kalau alat kontrasepsi dipinjamnya tadi itu ternyata rusak. Dan setelah mengatakan hal itu, Mini yang simpati memberikan lagi sebuah alat kontrasepsi yang baru kepada si Lili ini. Dan itulah terakhir kalinya dari Mini Johnson ini bertemu dengan sahabatnya ini ataupun dengan teman satu rekan kerjanya ini, yaitu Lili. Nah, pada tanggal 2 Mei tahun 1932 ini sebenarnya si Mini ini awalnya nggak ada curiga kenapa si Lili ini nggak keluar dari kamarnya. Karena pada waktu itu memang ada sebuah perayaan Walpurgis di Swedia pada waktu itu. Jadi ya si Mini ini kayak ya udahlah nggak apa-apa, mungkin aja dia pergi dan belum kembali. Nah, sampailah pada tanggal 4 Mei 1932 ataupun setelah 3 hari dari kejadian terakhir kali si Mini ini bertemu dengan si Lili ini. Mini pun sedikit curiga kenapa rekannya ini nggak kembali-kembali ataupun nggak pernah muncul lagi dan nggak pernah ketemu, dan untuk dihubungin pun juga nggak bisa. Karena merasa sedikit janggal dari si Mini ini, dia pun melapor kepada pihak kepolisian negara Swedia waktu itu. Nah, di saat itu pihak kepolisian pun datang ke apartemen milik Lili dan Mini ini. Setelah beberapa lama setelah sampai pihak kepolisian di apartemen Lili, dia menggedor-gedor pintu tapi nggak ada sedikit pun jawaban dari Lili dari dalam kamarnya. Karena merasa sedikit curiga dengan apa yang terjadi di dalamnya, serta ada sedikit bau yang sepertinya adalah bau bangkai gitu, pihak kepolisian pun memutuskan untuk mendobraklah ke pintu kamar dari si Lili Linderstrom ini. Dari saat pihak kepolisian dari Swedia ini mendobrak pintu kamar dari si Lili ini, mereka melihat mayat ataupun jenazah dari Lili ini sudah berada di atas ranjangnya dengan keadaan terlungkup tanpa busana sama sekali. Dan di bagiannya, mohon maaf, itu ditemukan alat kontrasepsi sejenis di situ masih nyangkut di nya. Dan juga Lili ini dipastikan meninggal dunia karena pukulan yang keras dengan benda tumpul di bagian belakang kepalanya dan juga kekurangan darah. Dan pihak kepolisian mengatakan kasus ini sangat mengerikan. Kenapa? Lili ini saat ditemukan, dia itu dalam kondisi yang benar-benar kering, benar-benar darahnya itu udah tersedot kering gitu loh. Sampai dalam tubuhnya itu benar-benar kayak udah nggak ada darah gitu loh. Dan juga di saat itu pihak kepolisian menemukan sebuah bukti lain berupa air liur di bagian-bagian tubuh dari si Lili, dan juga beberapa sidik jari dan sebuah sendok sup yang ada percikan noda darah juga di situ. Setelah melakukan investigasi, pihak kepolisian meyakini bahwa sendok sup yang ditemukan di tempat kamarnya si Lili ini adalah barang yang dipakai oleh si pelaku untuk mengambil darah milik si Lili ini. Ngeri banget guys gitu, gue ngebacanya aja ngeri gitu loh.
Dan pihak kepolisian menduga-duga pada waktu itu apakah darahnya ini memang disedot lalu dikumpulkan di sebuah tabung ataupun sebuah plastik, atau darahnya ini diminum. Dan asumsi pertama dari pihak kepolisian mengatakan mungkin aja darah-darah dari si Lily ini diambil dan dimasukkan ke sebuah tabung ataupun ke sebuah plastik. Itu agak sedikit terbantahkan dengan sebuah fakta yang mana nggak ditemukan bercak noda darah di lantai apartemen milik si Lily ini. Tentu aja asumsi kedua dari pihak kepolisian adalah mengatakan kalau darah si Lily ini sudah disedot habis oleh si pembunuhnya ini. Tapi anehnya lagi ya kan, nggak masuk akalnya lagi apa? Karena kalaupun benar itu diisap oleh si pembunuhnya, bukankah tubuh kita juga menolak untuk meminum darah yang notabene itu banyak banget zat besi di dalamnya, karena itu akan merusak fungsi hati dari si pembunuhnya itu. Dan orang pertama yang diminta keterangan oleh pihak kepolisian tentu aja si Mini, tapi si Mini nggak mengetahui siapa klien yang datang kepada Lily pada tanggal 1 Mei tahun 1932 ini. Walaupun memiliki beberapa bukti seperti DNA, seperti sidik jari dan juga air liur serta sperma yang ditemukan di lokasi itu, tapi tahun itu sekali lagi belum muncul ataupun belum memiliki pengetahuan tentang penyelidikan dengan basis DNA pada waktu itu. Dan langkah pertama yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah memanggil semua sekitar 9 orang pelanggan yang biasa mendatangi Lily. Tapi setelah melakukan sebuah interogasi kepada 9 pelanggannya ini, kayaknya pihak kepolisian menemukan jalan buntu kembali dan melepaskan begitu aja 9 pelanggannya itu karena memang tidak terbukti mereka yang melakukan hal-hal tersebut. Dengan asumsi pada tanggal 1 Mei tahun 1932 itu, dari ke-9-9-nya yang diduga tersangka melakukan pembunuhan itu ataupun pelanggan dari si Lily ini tidak berada di lokasi si Lily itu, dan juga bisa terkonfirmasi dengan rekan-rekannya lain kalau mereka sedang berada di kediaman masing-masing pada tanggal 1 Mei tahun 1932 itu. Dan juga sampai saat ini kasus ini nggak terpecahkan karena terlalu banyak. Pada saat-saat terakhir dari si Lily ini, dia itu berinteraksi dengan orang-orang yang memungkinkan membunuhnya pada waktu itu. Apalagi di saat itu negara-negara Eropa di tahun 1930 sampai dengan tahun 1940 itu keadaan politik dan perekonomian juga sangat tidak stabil. Karena kita tahu ya, pada tahun itu sedang terjadi yang namanya Perang Dunia Kedua. Pasca Perang Dunia Pertama, tentu aja di waktu itu kondisi masih belum kondusif. Namun sayangnya entah kenapa hampir 1 abad atau mungkin aja kasus ini udah ditutup oleh pihak kepolisian Swedia. Karena sampai tahun 2024 ini nggak pernah lagi kasus itu terungkap ataupun dibuka kembali, dan kasus ini menjadi sebuah objek yang masih misterius di kepolisian Swedia dan masuk ke sebuah museum kepolisian Swedia sampai saat ini. Nggak tahu kenapa begitu, tapi setelah kejadian ini beritanya begitu heboh pada tahun 1940 yang banyak banget memunculkan teori-teori dari beberapa orang-orang yang memiliki ide-ide tentang pembunuh-pembunuhnya ini. Sampai tahun 2000-an. Dan orang-orang itu mengatakan mungkin aja pembunuhnya sama dengan kayak si Jeffrey Dahmer. Tapi itu kan nggak mungkin. Jeffrey Dahmer itu datang 30 tahun sampai 40 tahun setelah kejadian dari si Lily ini. Dan asumsi orang lain mengatakan pada saat itu ada teori yang bermunculan apakah pelakunya adalah pihak kepolisian sendiri. Bukannya nggak mungkin terjadi karena kekurangan bukti. Sesama kita tahu ya, dengan sebuah filosofi yang mengatakan kekurangan bukti itu adalah bukti itu sendiri gitu loh. Dan bukan nggak mungkin juga pihak kepolisian ikut terlibat di sana. Tapi gue nggak beropini, itu hanyalah teori yang datang pada saat itu tentang kasus The Atlas Vampire ini yang sampai sekarang masih menjadi misteri. Karena apa? Karena begitu mulus banget, nggak ada kayak tanda-tanda kekerasan lain kecuali benturan ataupun traumatis yang terjadi di kepala belakang dari si Lily ini yang dipukul oleh benda tumpul. Dan bahkan benda tumpul itu pun nggak ada di ruangan itu, yang ada hanyalah kayak baju Lily yang sudah dilipat rapi di sebuah kursi di sebelah jenazahnya ini, dan juga sebuah sendok sup yang ada noda percikan darah tertinggal di situ.
Dan makanya lah kejadian ini dianggap dengan The Atlas Vampire karena pembunuhnya benar-benar mirip vampir yang membuat kering darah dari si korbannya dan dia menghilang begitu aja gitu loh, nggak tahu asal usulnya, nggak tahu awal mulanya gitu, jadi nggak meninggalkan jejak-jejak yang bisa membuat pihak kepolisian menangkapnya pada waktu itu. Padahal kalau kita pikir-pikir dengan kemajuan teknologi sekarang mungkin aja pihak kepolisian bisa melakukan forensik DNA ataupun sebagainya, tapi karena kasus ini udah lama banget dan hampir berumur 1 abad, mungkin aja arsip-arsip ataupun bukti-bukti lama ini sudah terkontaminasi ataupun udah rusak ataupun memang kasusnya ini udah diberhentikan oleh pihak kepolisian karena udah terlalu lama. Dan juga setelah kasus si Lili ini nggak ada lagi kasus serupa terjadi di daerah tersebut. Ada sebuah cuitan blog yang terjadi pada tahun 2012 yang ditulis oleh Gloria Anderson yang menulis bahwa dia pergi ke tempat apartemen yang ditinggalkan oleh Lili ini pada tahun 1932. Dan si Anderson ini, Gloria Anderson ini memang nggak mempercayai hal-hal mistis seperti hantu ataupun kejadian-kejadian supranatural kayak gitu. Dia lebih ke logis dan dia ingin mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di waktu itu kepada si Lili ini. Di saat dia menginap satu malam hari itu, dia mengatakan memang di apartemen yang tinggalnya si Lili ini kayaknya merasa dia itu kurang nyaman gitu tinggal di sana, kayak ada yang mengawasi ataupun hal-hal yang membuat dia tidak bisa tertidur lelap lah gitu. Dan di saat itu dia mulai berjalan-jalan di lorong-lorong dari apartemennya si Lili itu dan dia menemukan sesuatu hal yang mungkin aja terjadi, bagaimana si pelaku pembunuhan Lili ini pergi ataupun nggak bisa dilihat oleh si Mini ataupun teman dari si Lili ini. Karena dia melihat ada sebuah lorong penghubung antara ruangan di situ yang melalui koridor yang melewati ruang cuci bersama gitu. Mungkin aja kata si Gloria Anderson ini pembunuhnya melalui itu, makanya dia ataupun si Mini ini nggak melihat orang yang keluar masuk dari apartemen itu dan asumsinya si pembunuh dari Lili ini melewati lorong ataupun koridor tersebut katanya. Dan menurut siapa mungkin pelaku yang terlibat dalam kasus si Lili ini, Lili Linderstorm ini, ataupun The Atlas Vampire ini? Cantumkan pendapat kalian di kolom komentar gua. Dan mungkin itu aja pembahasan singkat gua kali ini tentang The Atlas Vampire. Moga-moga aja kalian suka dan temukan gua di sosial media gue, Instagram, Facebook, ataupun TikTok. Dan jika kalian menyukai konten-konten kayak gini, jangan lupa untuk like, sertakan komen kalian, dan juga jangan lupa berlangganan ataupun subscribe channel ini. Gua ketemu Ji, mohon undur diri, see you next video. Bye-bye.